Ketika matahari terbit di ufuk timur pada abad ke-6, sinarnya pertama kali menyentuh kubah emas yang seolah menggantung dari langit. Inilah Konstantinopel, sebuah kota yang bukan sekadar ibu kota, melainkan pusat dari seluruh dunia yang dikenal saat itu. Kapal-kapal Dromon Bizantium bersandar membawa sutra dari Tiongkok, rempah dari Nusantara, dan gading dari Afrika. Di gerbang antara dua benua, emas mengalir deras seperti air, menjadikan kota ini tempat terkaya di muka bumi. Tembok Theodosian, keajaiban teknik militer yang tak tertembus selama 1000 tahun. Tembok berlapis 3 ini adalah perisai peradaban. Benteng terakhir yang menjaga api Romawi tetap menyala saat dunia di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan. Saat senja mulai menyelimuti ratu segala kota, kita melihat wajah aslinya, sebuah metropolis kosmopolitan. Ini adalah kota di mana ilmu pengetahuan klasik dijaga dengan ketat saat perpustakaan-perpustakaan di tempat lain mulai berdebu. Di jantungnya berdirilah Hagia Sophia, dikelilingi oleh hipodrom yang megah dan istana agung. Arsitektur ini adalah bukti ambisi manusia untuk menyentuh keilahian. Inilah Konstantinopel di puncak kejayaannya sebagai warisan budaya yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Konstantinopel adalah titik temu semesta. Terletak tepat di bibir Selat Bosforus, kota ini berdiri megah sebagai jembatan yang menghubungkan tanah Eropa di satu sisi dan misteri Asia di sisi lainnya. Arus airnya menjadi saksi bisu pertemuan dua perairan besar, Laut Hitam yang dingin di utara dan Laut Mediterania yang hangat di selatan. Posisi ini menjadikannya tenggorokan bagi seluruh lalu lintas maritim dunia kuno. The Golden Horn, sebuah pelabuhan alami berbentuk tanduk yang luar biasa aman. Dengan rantai raksasa yang membentang di mulut pelabuhan, kapal-kapal dagang bisa berlindung dari badai maupun serangan musuh dengan tenang. Komoditas paling berharga di dunia mengalir, sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari India, hingga bulu binatang dari wilayah utara. Semuanya harus melewati perairan ini. Keunggulan geografis ini dimanfaatkan dengan cerdas melalui sistem pajak masuk yang ketat. Setiap kapal yang melintas adalah emas bagi kekaisaran. Tak heran jika kas Bizantium selalu penuh, menjadikannya negara terkaya pada masanya. Inilah alasan mengapa Konstantinopel begitu diperebutkan. Ia adalah pusat syaraf ekonomi dunia, sebuah gerbang agung di mana perdagangan, budaya, dan kekayaan menyatu dalam satu harmoni yang tak tertandingi. Jika Konstantinopel adalah tubuh kekaisaran, maka Hagia Sophia adalah jiwanya. Dibangun hanya dalam waktu 5 tahun di bawah perintah Kaisar Justinian, struktur ini menantang segala hukum fisika pada zamannya. Berkat kecerdasan matematika Anthemius dan Isidorus, kubah raksasa ini tampak seolah-olah digantung oleh rantai emas dari langit. Di dalamnya, dinding-dindingnya tidak hanya bicara soal batu, tapi soal cahaya. Jutaan kepingan mozaik emas memantulkan cahaya lilin, menciptakan suasana surgawi yang membuat siapapun yang melangkah masuk akan merasa kecil di hadapan keagungan Tuhan. Namun, kemegahan di dalam kota tidak akan bertahan tanpa pertahanan di luarnya. Inilah tembok Theodosian, sistem pertahanan berlapis 3 yang dianggap paling mutakhir di dunia kuno. Dimulai dengan parit air yang dalam, diikuti oleh tembok luar, dan puncaknya adalah tembok dalam setinggi 12 meter dengan ketebalan 5 meter. Menara-menaranya menjulang tinggi, memberikan jarak pandang yang luas bagi para pemanah Bizantium. Selama lebih dari 1000 tahun, tembok ini menjadi momok bagi para penakluk, Hun, Afar, hingga bangsa Arab. Semuanya harus pulang dengan tangan hampa di hadapan tembok yang tak tertembus ini. Beralih ke pusat keramaian, kita menuju hipodrom.
Bayangkan ini sebagai stadion Formula 1 masa kini. Suara deru kuda, debu yang membubung, dan kereta perang yang beradu kecepatan di tikungan tajam yang mematikan. Kapasitasnya mencapai 100.000 orang. Di sini, rakyat terbagi menjadi dua faksi politik besar, biru dan hijau. Teriakan mereka bukan sekadar sorakan olahraga, tapi seringkali menjadi awal dari revolusi politik yang bisa menggulingkan kaisar. Di tengah arena berdiri monumen-monumen dari seluruh penjuru dunia, seperti obelisk Mesir, yang menandakan bahwa Konstantinopel adalah pewaris sah dari kejayaan Roma dan peradaban kuno. Di balik hiruk-pikuk permukaan, tersimpan sebuah rahasia di bawah tanah, Basilika Sistine, sebuah istana tenggelam yang menampung jutaan liter air. Teknologi ini adalah kunci ketahanan kota. Saat musuh mengepung dan memutus saluran air di luar tembok, pasokan air bersih bagi warga kota tetap terjamin berkat sistem penyimpanan bawah tanah yang masif ini. Di sudut terjauh, kepala Medusa yang terbalik menopang pilar-pilar batu menjadi simbol betapa Bizantium mampu mendaur ulang kehebatan masa lalu menjadi fondasi bagi teknologi masa depan yang luar biasa. The Messe adalah jalan protokol utama Konstantinopel. Kita akan merasakan denyut nadi sebuah metropolis sejati. Ini adalah panggung utama kehidupan kota, di mana kemegahan arsitektur bertemu dengan hiruk-pikuk manusia. Di sini, telinga Anda akan menangkap harmoni bahasa yang luar biasa. Dari dialek Yunani yang halus, ketegasan bahasa Latin, hingga percakapan para pedagang Arab dan Slavia. Konstantinopel adalah magnet dunia. Bau rempah-rempah India bercampur dengan aroma parfum Arab, sementara kain sutra Tiongkok berkilauan di bawah matahari. Namun, apa yang membuat perdagangan ini tetap berputar? Jawabannya ada pada kepingan emas ini, solidus, atau yang dikenal di barat sebagai bezant. Inilah dolar pada abad pertengahan. Koin ini adalah standar emas dunia. Selama ratusan tahun, kadarnya tidak pernah berubah. Hal ini menciptakan kepercayaan global yang luar biasa. Kekuatan mata uang ini menjangkau tempat-tempat yang tak terbayangkan. Bahkan di aula-aula dingin para pejuang Viking di Skandinavia, koin Bizantium ditemukan sebagai harta paling berharga. Konstantinopel menjadi penjaga api pengetahuan. Di perpustakaan dan skriptorium kota ini, naskah-naskah klasik Plato, Aristoteles, dan Homer disalin dengan penuh ketelitian agar tidak hilang di telan zaman. Kota ini tidak pernah berhenti belajar. Melalui Universitas Magnaura, Bizantium melahirkan para ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum yang terus mengembangkan warisan Romawi dan Yunani menjadi sesuatu yang baru dan lebih canggih. Di taman-taman kota, Anda bisa melihat warga biasa, termasuk perempuan, membaca buku. Tingkat literasi yang tinggi menjadikan warga Konstantinopel salah satu masyarakat paling terdidik di dunia kuno. Di balik dinding istana yang megah, Konstantinopel adalah sarang intrik yang mematikan. Takhta Bizantium seringkali dibayar dengan darah, konspirasi, pengkhianatan di lorong gelap, dan perebutan kekuasaan antar keluarga bangsawan. Salah satu yang paling berdarah adalah kerusuhan Nika, di mana persaingan supporter balap kereta antara faksi biru dan hijau berubah menjadi pemberontakan massal yang hampir menghanguskan seluruh kota dan menggulingkan kaisar. Sementara para elit istana hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan, berpesta di atas piring perak dan mengenakan sutra terbaik dari timur, mereka seringkali buta terhadap penderitaan yang ada di depan mata mereka. Sebab hanya beberapa kilometer dari Kemilau Emas Hagia Sophia, ribuan rakyat jelata bertahan hidup di pemukiman kumuh yang gelap dan sesak. Konstantinopel adalah kota dengan dua wajah. Sebuah surga bagi para penguasa, namun seringkali menjadi penjara yang keras bagi mereka yang terlupakan. Selama lebih dari 1 milenium, saat dunia di sekitarnya dilanda kegelapan dan perubahan,
Konstantinopel tetap berdiri tegak. Ia bukan sekadar kota, melainkan mercusuar peradaban yang menolak untuk padam. Selama 1123 tahun, kota ini menjaga api kekaisaran Romawi tetap menyala, melindungi hukum, seni, dan ilmu pengetahuan yang kelak akan membangunkan dunia modern. Konstantinopel mungkin telah bertransformasi, namun jiwanya tetap menjadi jembatan abadi yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan masa depan kita semua.